Sekali lagi saya menyapa Jemaat GPRI Haleluya, sahabat Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat beribadah. Biarlah kiranya hari ini kita semua boleh mengalami sukacita yang besar, kita mengalami kelepasan yang besar, sebab Bapa Yahweh itu baik. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa Yahweh yang baik di pagi hari ini, di Sabat-Mu yang kudus, di mana Engkau sedang membuka pintu gerbang-Mu bagi kami. Kami datang Tuhan memenuhi panggilan-Mu, sebab kami percaya dan kami sadar di hari Sabat-Mu ada ketenangan, ada sukacita, ada kelimpahan. Hari ini kami mau menikmati hari Sabat-Mu. Kami mau menikmati perjumpaan yang indah dengan-Mu, dan kami mengundang hadirat-Mu, hadir-Mu di tengah-tengah kami, sebab Engkau yang kami perlukan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah hati kami, tempat ini, bahkan beberapa radius dari tempat ini, ada awan kemuliaan Bapa Yahweh yang memenuhi kami, sebab Engkau Tuhan kami yang bertahta atas pujian, penyembahan setiap umat-Mu. Di dalam Putra-Mu Yesus HaMasiah kami mulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, kita masih tetap berdiri. Kita mau menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Sebab Dia Yahweh Tuhan kita yang bertahta atas puji-pujian umat-Nya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, bersorak-sorailah bagi Yahweh Tuhan. Sebab Dia layak untuk terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Atas pujian umat-Nya, amin. Yahweh Tuhan kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Tuhan hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Tuhan kita bertata atas pujian umat-Nya. Yahweh Tuhan kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Tuhan hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bapa, ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa di dalam setiap pujian penyembahan umat-Nya. Bersukacitalah segenap hati, sebab Dia yang sudah membungkam setiap musuh-musuh kita. Kita bertata atas pujian umat-Nya. Yahweh Tuhan kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Tuhan hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bapa, ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bapa, ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya.
dan kita bersukacitalah. Amin. Sebab ada kuasa di dalam setiap pujian, penyembahan dan ucapan syukur. Haleluya. Kita tetap berdiri, saya undang dengan hormat kepada Bapak Gembala untuk menyalakan menorah. Apa yang engkau sukai pada hari kudusku, dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, kesenanganmu sendiri, atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Yahweh telah berfirman. Amin. Kudus, kudus, of Yahweh sebagai kelas kebenaran. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Shema Yisrael, Abi Yahweh, Elohim.
kudus, kudus. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Setelah sepanjang 6 hari kerja, banyak hal yang telah kami lakukan. Kami pandang, kami rancangkan, dan kami ucapkan. Ampunilah ya Bapa Yahweh segala dosa-dosa yang kami perbuat sepanjang 6 hari kerja sampai pada masuk hari kekudusan. Ampuni dosa pikiran kami yang tidak baik, yang tidak tepat, tidak benar, pikiran yang menyakitkan hati Tuhan. Ampuni perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Kelemahan, kelalaian, kealfaan, ketidakmengertian kami. Bapa, hamba memohon ampunan atas kami umat-Mu jemaat GBR. Haleluya. Bapa yang Maha Kudus, kuduskan kami dengan darah-Mu. Ampuni kami, sucikan kami dengan darah anak domba Paskah, darah Yesus Hamasiah. Terperciklah darah anak domba Paskah. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, hari ini kami mau beriari yang memuji kebesaran, keagungan, dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih sayang-Mu tak terbatas, tak terselami. Bapa Yahweh tak terhingga. Ajaib perbuatan-Mu Bapa. Baru kata Yahweh lain milik kaulam, mazhar geçen bimitzvah Benam Yesus Hamasiah. Galilula Yahweh di uniromi masmoye desamin. Abarakat Yahweh bikolitami tela dibibi amin. Eslimim Yahweh ozei samaim fi'arat amin. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Bertabiskan ibadah Syabat Raya demi nama Tuhan Yahweh Sebaot. Bizem Yeshua Hamasiah Adon Werwa Kudes. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan bagi-Mu, sebab kami sadar kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebab kami sadar bahwa hidup ini semua adalah karena kemurahan Bapa Yahweh dalam hidup kami. Kami membawa hati kami, penyembahan kami ke hadapan-Mu. Biarlah di tempat ini ada hati yang gentar akan nama-Mu, ada hati yang tulus untuk menyembah-Mu, ada hati yang mencintai Engkau Tuhan, ada hati yang mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah awan kemuliaan-Mu yang memenuhi dan melingkupi setiap kami. Mari Bapak Ibu yang kekasih, bawa hatimu. Biarlah hari ini kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia datang dan Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari hampiri tahta kudusnya, sebab hanya dekat Bapa Yahweh saja ada ketenangan, ada kedamaian, ada jalan keluar, ada jawaban dari apapun, dari setiap pergumulan yang kita alami dan hadapi. Hanya dekat Bapa Yahweh saja ada pertolongan. Haleluya. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Lingkupi kami dengan awan kemuliaan-Mu. Sebagaimana umat-Mu Israel ketika mereka berjalan untuk beribadah kepadamu, tiang awan dan tiang api-Mu yang selalu menyertai. Hari ini kiranya tiang awan dan tiang api-Mu juga yang melingkupi kami, untuk membawa kami lebih dekat, bahkan semakin dekat di dalam hadirat-Mu, supaya kami mengerti hati-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ku rindukan
hadirat-Mu. Bawa hati yang lapar dan haus ke hadapan Tuhan. Bawa hati yang sungguh-sungguh mau menyembah. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Roh kami sujud Tuhan, menyembah-Mu. Biar Awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Kami merindukan Engkau ya Bapa di tempat ini, seperti rusa yang merindukan sungai-Mu. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Bapa. Dan biarlah setiap kami seperti pohon-pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, Memenuhi hatiku. Roh Kudus,
suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar Awan kemuliaan-Mu berkata
Sebagaimana Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar. Tuhan tahu ketakutan dan kegentaran Yosua, tapi Tuhan berkata, sebagaimana aku menyertai hambaku Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Berjalanlah, menyeberanglah, sebab ada kemenangan yang menanti engkau. Hari ini Bapak Yahweh berkata yang sama kepada engkau dan aku. Sebagaimana dia menyertai Yosua dan Musa, sebagaimana Bapak Yahweh membela Daniel di gua singa, sebagaimana Bapak Yahweh mengasihi Daud, demikianlah hatinya atasmu dan atasku. Bersukacitalah hai jemaat GPRY, haleluya. Engkau tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan menjadi yatim piatu. Bapak Yahweh yang menjadi gembalamu, Bapak Yahweh yang menjadi penasehat ajaib bagimu. Haleluya, haleluya. You're singing in the night, the Lucia. Anoint the light, the Lucia, come in the Lucia. Yahweh lah sumber kekuatan, Yahweh lah tempat persembunyianku, Yahweh lah sumber ketenangan. Haleluya, haleluya. Engkau yang akan terus membangun jemaatmu ini di atas batu karang yang teguh, Tuhan. Engkau yang akan terus menguatkan langkah-langkah kami. Engkau yang terus mempertegas, meneguhkan perjanjian-Mu atas kami, bahwa Engkau yang menjadi Tuhan kami dan kami menjadi umat gembalaan-Mu, dan kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik, Tuhan. Sekalipun dunia mereka-rekakan yang jahat bagi kami, tetapi Engkau mereka-rekakan yang baik atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku Yakin kau hadir di sini. Mari rasakan lebih lagi kehadiran Tuhan. Biarlah ini bukan sekedar pujian, Yang tak terbatas. tapi biarlah ini sebuah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kau nyata di sini. Dia nyata, Dia ada, dan Dia Tuhan yang terus bekerja sekalipun engkau belum melihat. Ku yakin kau hadir di sini. Kami mau terus merasakan kehadiran-Mu. Rasakan Ya, Roh-Mu yang terus mencengkram kami Tuhan. ku yakin Ya, kau nyata. kehadiran-Mu nyata atas kami Bapa. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kesembuhan, Kesembuhan amin, kami terima Tuhan. terjadi di sini. Ku yakin Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. kelemahan, Kelemahan
terjadi di sini. Terjadilah atas setiap kami Tuhan apa yang Kau katakan. Terjadilah atas kami Tuhan kelepasan, kesembuhan, kelimpahan dan kemenangan. Itu yang menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Di dalam putra-Mu Yesus Hamasiah kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita yang setelah dimenangkan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesua, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kami persilakan kepada para aliyah. Pembacaan Halel diambil dari kitab Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Elohim tempat perlindungan kita. Untuk pemimpin musik dari Bani Korah, menurut nada suara wanita-wanita muda, sebuah nyanyian. Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi
bagi kita, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oleh sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung bergoncang di laut, di dalam laut. Biarpun airnya berbuih, biarpun gunung-gunung bergoncang dalam geloranya, Selah. Sebuah sungai anak-anak, sungainya akan menyukakan kota Elohim, tabernakel kudus yang maha tinggi. Elohim berada di tengah-tengahnya, Dia tidak akan terguncang. Elohim akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa mengamuk, kerajaan-kerajaan terhuyung-huyung. Dia memperdengarkan suaranya, bumi pun hancur. Bapa Yahweh Sebaot menyertai kita. Elohim Yakub adalah perlindungan yang maha tinggi bagi kita. Selah. Marilah, lihatlah perbuatan Bapa Yahweh yang melaksanakan penghancuran di bumi. Dialah yang membuat peperangan berhenti sampai ke ujung bumi. Dia mematahkan kusur dan melenyapkan tombak. Dia membakar kereta perang dalam api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku akan ditinggikan di bumi. Bapa Yahweh Sebaot menyertai kita. Elohim Yakub adalah perlindungan yang tinggi bagi kita. Selah. Amin. Pembacaan Torah dari Imamat 26 ayat 3 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan padang tidak ada dan tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak,
dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpannya yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Tuhanmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Bapa Yahweh Tuhanmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang ada di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Amin. Pembacaan Haftara dari Yeremia 16 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan memulihkan mereka. Ya Bapa Yahweh, kekuatanku dan bentengku dan tempat perlindunganku pada hari kesesakan, bangsa-bangsa itu akan datang kepadamu dari ujung-ujung bumi dan berkata, leluhur kami hanya mewariskan kegalauan, kepalsuan, kesia-siaan, dan tidak ada yang menguntungkan di dalam mereka. Dapatkah seorang manusia membuat Elohim bagi dirinya sendiri, namun mereka bukanlah Elohim? Oleh sebab itu, lihatlah, aku akan membuat mereka mengetahui, waktu ini aku akan membuat mereka mengetahui tangan dan keperkasaanku, dan mereka akan mengetahui bahwa namaku adalah Bapa Yahweh. Amin. Pembacaan Brit Kadasah diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 46. Perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah perumpamaan yang lain. Ada seorang majikan yang mengusahakan kebun anggur dan memasang pagar di sekelilingnya dan menggali tempat memeras anggur di dalamnya dan mendirikan sebuah menara jaga. Dan dia menyewakannya kepada para penggarap dan dia pergi. Dan ketika musim buah hampir tiba, dia mengutus hamba-hambanya kepada para penggarap itu untuk menerima buahnya. Dan para penggarap itu sambil menangkapi hamba-hamba tuannya, memukul yang seorang dan membunuh yang lain dan merajam yang seorang lagi. Dia mengutus lagi hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama, dan mereka melakukan seperti itu juga kepadanya. Dan akhirnya dia mengutus anaknya kepada mereka sambil berkata, mereka akan menghormati anakku. Namun ketika melihat anaknya, para penggarap itu berkata di antara mereka sendiri, inilah ahli warisnya, ayo mari kita membunuhnya dan merampas warisannya. Setelah menangkapnya, mereka mencampakkan keluar kebun anggur dan membunuhnya. Oleh karena itu, bila mana tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dia lakukan kepada penggarap itu? Mereka berkata kepadanya, orang jahat, ia akan membinasakan mereka habis-habisan dan menyewakan kebun anggur itu kepada para penggarap yang lain yang akan menyerahkan kepadanya buah-buah pada musimnya. Yesua berkata kepada mereka, tidak pernahkah kamu membaca di dalam kitab suci, batu yang para pembangun telah menolaknya, batu itu telah dijadikan kepala penjuru. Hal itu telah terjadi di hadapan Yahweh, dan itulah yang ajaib di mata kita. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah-buahnya. Dan siapa yang jatuh di atas batu ini, dia akan dihancurkan. Tetapi ke atas siapa saja batu ini jatuh, dia akan meremukkannya. Dan setelah mendengarkan perumpamaan-perumpamaannya, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengetahui bahwa dia berbicara mengenai mereka. Dan sementara berusaha untuk menangkap dia, mereka takut akan kerumunan orang itu karena mereka menerima dia sebagai seorang nabi. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, kami diberkati melalui para ahli-Mu Tuhan
Berkatilah hamba-hamba Tuhan secara pribadi, keluarganya, orang yang dikasihi, orang yang mengasihinya Tuhan. Berkati dan selamatkan Tuhan. Izinkanlah hamba-Mu Tuhan untuk melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah Bapa, terberkatilah Bapa Yahweh kekal sepanjang zaman segala abad. Bismillah Yeshua Mashiach Adon Barakudes. Haleluya. Amin. Haleluya. Diberkati dengan pembacaan firman oleh para aliyah. Semakin diperkuat bahwa Bapa Yahweh itu nyata. Sebelum kita lanjut dalam menyembah memuji Tuhan, saya ingin bercerita sedikit Bapak Ibu. Ini sekitar pertengahan bulan lalu, tiba-tiba suami saya Romi itu ngalamin sakit perut. Jadi awalnya itu sudah terjadi di sekitar dari bulan Maret, April gitu ya, tapi frekuensinya masih jarang dan gejalanya masih kayak orang kena asam lambung gitulah ya. Jadi kayak mual, perut melilit kayak gitu. Nah dari situ dia ngerasa nggak tahan, terus kita bawa ke klinik gitu. Nah dari klinik diresepkan obat khusus untuk lambung gitu. Nah pulang, nah nggak berapa lama, mungkin selang beberapa minggu gitu ya, itu kambuh. Jadi ada 2-3 kali itu kambuh, dan pas yang ketiga kali kambuh itu benar-benar udah nggak bisa ditahan gitu sama dia ya. Udah nggak bisa ditahan, udah sampai keringat dingin, dan yang paling parahnya dia udah sampai pesan-pesan yang aneh-aneh. Udah bilang aku duluan ya, aku duluan. Ini anak udah mulai ngaco gitu kan ya. Di kondisi seperti itu kita coba untuk terus yuk kita lakukan apa yang mau kita kerjakan nih gitu. Sambil menunggu diagnosa dari dokter, karena dia udah diambil darah untuk dicek lab, terus udah di USG juga. Dari klinik ternyata diindikasikan sama dokternya bahwa dia mengalami infeksi lambung gitu, infeksi lambung karena di lambungnya kayak ada salmonella kayak gitu ya. Nah jadi dirujuklah ke rumah sakit. Nah waktu di rumah sakit, nah kebetulan kan papanya Gaby ini kerja, dan untuk kesehatannya itu di cover dengan asuransi. Jadi kita nanya gitu, kira-kira rumah sakit mana yang menerima asuransi. Nah setelah diinformasikan, terus kita pilih rumah sakit yang memang jalur dan jaraknya itu dekat ke rumah. Jadi kita pilihlah ke rumah sakit Melia. Nah waktu di rumah sakit Melia, awalnya sudah hampir enggak dikasih untuk rawat inap, karena memang indikasi infeksi lambungnya ternyata masih di kondisi normal untuk ukuran rumah sakit. Karena di rumah sakit kan dia dicek darah lagi gitu, kadar salmonella atau infeksi lambungnya itu masih normal, jadi harusnya nggak perlu dirawat inap gitu. Terus saya bilang, tapi kan dok dari klinik ini kita udah cek lab, darah putihnya, leukositnya itu tinggi gitu. Terus waktu udah dicek lagi, oh iya ternyata di rumah sakit pun waktu dicek lab, leukositnya itu malah lebih naik, yang dari 12.000 jadi ke 13.000. Jadi dari situlah papanya Gaby diputuskan untuk rawat inap. Nah waktu dirawat inap, diperiksa, dicek semua, diperiksa lah gitu ya. Sampailah pada keputusan setelah USG kembali di rumah sakit, didapatilah bahwa ternyata penyakit sakit perut yang selama ini dialami oleh suami saya adalah gejala batu empedu. Nah waktu itu kalau nggak salah informasi keluarnya itu hari Rabu, sementara hari Kamis itu tanggal merah. Jadi nggak bisa dilakukan, itu informasinya hari Jumat karena kami masuknya hari Rabu. Hari Jumat dapat informasi bahwa Papa Gaby ada batu empedu dan harus diambil tindakan operasi. Nah karena memang ini dari asuransi, jujur kalau biaya berobat pakai BPJS itu sebenarnya lebih tenang gitu ya, karena semua pasti sudah
di cover atau paling enggak lebih cepat gitu tektokannya antara rumah sakit dengan pihak BPJS. Tapi kalau asuransi ini yang bikin deg-degan itu dia punya limit gitu. Apalagi dengan posisi papanya Gaby cuman ya bisa dibilang cuman karyawan biasa yang gajinya pun sebenarnya nggak sampai UMR. Kita udah mikir gini, kalau asuransi kepotongnya dari karyawan berapa gitu kan, paling limitnya berapa, kita nggak mikir sampai besar, nggak sampai puluhan gitu, paling ya 55 atau batas 10 jutaan paling, itu pun per tahun mungkin gitu ya, itu yang ada di kepalanya kami gitu. Nah jadi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit itu mereka selalu nanya gitu, ini apakah mau sambil berjalan atau menunggu keputusan dari asuransi. Jujur pada waktu masuk rumah sakit itu kami nggak punya pegangan apa-apa gitu, karena itu sesuatu peristiwa yang terjadi secara spontan gitu ya. Jadi kami bilang kami nunggu persetujuan dari asuransi. Nah karena memang prosesnya ternyata itu lumayan ya, karena harus tunggu persetujuan dari dokter dulu. Dari dokter udah dapat nih tindakannya seperti apa, pengobatannya seperti apa, baru dari rumah sakit diajuin ke pihak asuransi. Nah di asuransi dicek lagi. Nah proses yang panjang itulah yang bikin jadinya harusnya hari Sabtu ketunda jadinya di hari Senin. Karena hari Minggu nggak ada dokter kan, kalau misalnya pun mau dilakukan tindakan di hari libur itu akan kena charge lagi. Dan biasanya pihak asuransi atau BPJS nggak akan mau cover gitu. Jadi singkat cerita dilakukan operasi pada hari Senin, dan hari Senin, hari Selasa pemulihan, hari Rabu pulang. Jadi dari Rabu ke Rabu hampir seminggu lebih lah ya, 7 hari lebih kami ada di rumah sakit. Nah sebelum pulang hari Rabu, hari Minggunya saya udah ke bawah nih, minta rincian pengobatan sementara gitu dari pihak rumah sakit. Dan waktu dikasih, dijelasin nih sama administrasi di rumah sakit, biaya pengobatannya yang di cover, nggak apa-apa ya nyebutin angka. Biaya pengobatan yang di cover itu 15 dan biaya pengoperasian yang di cover itu 50 juta. Dan itu yang di cover ya. Dan pada saat tagihan sementara itu pengobatan Papa Gaby untuk hari itu udah masuk di angka 13 juta. Jadi masih ada lebih 2 juta. Kalau yang operasi itu kalau nggak salah kena di angka 48 juta. Nah waktu terima angka itu sebenarnya masih di cover. Cuman kepala kami udah mikir gini, ini masih hari Minggu, 3 hari lagi di rumah sakit. Limitnya berarti sisa ada 22 jutaan lagi gitu. Kayaknya nggak cukup gitu, nggak bakalan, pasti over limit gitu. Mikirnya udah seperti itu. Di kepala udah, apalagi Romi gitu ya. Dia sampai tensinya dari 120 sampai naik ke 150. Bukan karena apa-apa, dia udah tegang duluan. Mikirin nanti kalau misalnya over limit, kemana nih nyari biayanya gitu. Tapi itulah ya. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di dalam suatu keadaan apapun. Keadaan terdesak sekalipun, Tuhan pasti selalu punya cara. Di keadaan seperti itu, jujur ya memang gak ada pilihan lain selain kita berserah kepada Bapa Yahweh, karena Dia yang punya hidup kita dan Dia yang mengatur jalan-jalan kita. Saya cuma bilang sama papanya Gaby, udah tenang gitu. Ya udah kita serahin aja sama Tuhan gitu. Kalau Bapak yang izinkan kita ada di posisi ini, Bapak pasti akan ambil alih. Tuhan yang akan biarkan Tuhan yang mendahului jalan kita. Aku hanya bilang gitu ke papanya Gaby. Karena kalau kita pikirkan pun sampai rontok rambut nggak akan ketemu gitu, nggak akan ada dananya gitu, nggak ada. Jadi satu-satunya cara yang kita bisa lakukan adalah kita berserah sama Tuhan, berdoa, kuatkan hati, kuatkan iman, terus bangun percaya gitu ya. Saya hanya nggak tahu kenapa juga di posisi itu Tuhan kayak kasih tenang gitu di hati saya. Tuhan itu kayak cuman bilang, aku yang mendahului jalanmu, seperti itu. Jadi di saat itu aku cuma bilang sama papanya Gaby, tenang ya, aku bilang. Kalaupun misalnya Tuhan
izinkan over limit, Tuhan pasti akan sediakan jalan keluar yang lain. Tapi kalaupun itu tidak ada, biarlah tetap nama Tuhan yang dipuji. Dan puji Bapak Yahweh, waktu kami keluar dari rumah sakit, itu siang sebenarnya sudah diizinkan pulang, tapi kami baru bisa keluar itu sudah malam, nunggu administrasinya. Dan puji Bapak Yahweh baik, Bapak Yahweh dahsyat, semuanya tercover. Jadi kami tidak mengeluarkan sepeser apapun, tidak mengeluarkan sepeser rupiah pun selama Papa GB di rumah sakit. Dan itu kena di angka 58 kalau nggak salah, hampir 60. Jadi yang 2 juta lebih itu lebih ternyata dialihkan atau gimana, pokoknya itu semua tertutupi, nggak ada biaya yang harus kami keluarkan. Kami hanya bisa mengucap syukur kepada Bapak Yahweh yang baik, karena kalau secara akal 2 juta untuk 3 hari kayaknya nggak cukup gitu kalau asuransi gitu. Tapi ya mungkin itulah ya cara Tuhan, biaya perawatan itu bisa tercover secara keseluruhan. Saya cuma mau katakan kepada kita semua hari ini, mungkin ini cerita sederhana, mungkin ini gak terlalu wow, tapi saya mau katakan bahwa Bapak Yahweh itu nyata. Penyertaannya selalu ada. Dia bekerja di jalan yang sekalipun tidak kita lihat. Dia berkata, dia mengerjakan jauh melampaui dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita minta, dari apa yang kita doakan. Terpujilah Bapak Yahweh. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Biarlah nama Bapak Yahweh terus dinyatakan atas hidup kita, dan hidup kita terus menceritakan bahwa Bapak Yahweh itu baik, Dia ada, Dia nyata, Dia terus bekerja di jalan-jalan yang tidak terlihat oleh kita. Tinggi namamu dipuji. Dasar dari segala yang kami harapkan, bukti dari segala yang tidak kami lihat. Sebab bersama Bapak Yahweh kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Amin. Untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Bersama Bapak Yahweh kita akan melakukan perkara-perkara yang hebat dan besar. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Pasti menang. Puji namamu Tuhan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan.
sekalipun gunung-gunung beranjak dan bumi bergoncang, kasih setia Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Sebab Bapa Yahweh adalah sumber dari segalanya, sumber kehidupan, sumber kemenangan. Dia gunung batu dan kota benteng kita yang teguh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Engkaulah gunung batu keselamatan kami Tuhan. Amin. Kami mau terus perkuat percaya kami di dalam-Mu. Kaulah menara, Kaulah menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kasih setia-Mu, setiap-Mu tak haleluya. Kami mau terus percaya kepada-Mu ya Yahweh Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu, Kaulah menara, amin, dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pernah. Bersama-sama ya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku Takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhenti. Kasih setia-Mu tak berhenti. Kasih setia-Mu, Setiap-Mu tak berhenti. kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Saya percaya ketika terus kita membangun keintiman, kepercayaan kepada Bapa Yahweh, maka perubahan demi perubahan itu akan terjadi. Amin, amin. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Mukjizat memang tidak yang wow, tapi perubahan yang paling kami rasakan adalah bahwa karakter itu semakin dibentuk. Ada perubahan. Kekhawatiran itu sudah tidak dominan lagi. Jadi ada yang bilang kalau kita bisa khawatir 90%, bisa nggak kita ganti khawatir itu dengan percaya? Itu yang terus kami bangun, dan biarlah itu yang terus kita bangun. Dan biarlah ada perbedaan yang terus terjadi di antara anak-anak Bapa Yahweh. Haleluya. Hidup kita tidak akan sama lagi, amin. Hidup kita tidak akan sama lagi, amin. Haleluya. Kaulah satu-satunya Tuhan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran
sumber dari segalanya. Kau kebenaran, kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yahweh Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Sama-sama. Yahweh Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ya, hidup kami akan terus mengalami pembaharuan Tuhan. Anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yahweh Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah alasan untuk kami hidup, Tuhan. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. Yahweh Tuhanku, Yahweh Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Haleluya. 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 Saya percaya semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Bapa Yahweh. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Kami persilahkan kepada adik-adik sekolah Sabat. Ruah Elohim, Umale Enasi, Hadre Kota Nukielani, Rabekanu Hafetsi, Anak Numas Mini
surgawi Engkau melihat Tuhan orang tua yang mengasihi Engkau, orang tua yang bergantung bersandar kepadamu Bapa atas keturunan mereka. Anak yang Kau titipkan kepada orang tua Bapa hari ini dibawa di bait-Mu Tuhan, dibawa di hadapan-Mu, di hadapan sidang jemaat-Mu. Bapa, Engkau sanggup Tuhan, hanya Engkau yang sanggup Bapa untuk membawa anak-anak ini Tuhan memiliki masa depan yang indah dan menyenangkan hati. Bapa, berkenanlah Kau menjamah mereka melalui minyak urapan ini Tuhan, Kau jamah Bapa, karena terailah nama-Mu yang Maha Kudus pada minyak urapan ini Tuhan. Hamba akan lakukan perintah-Mu ya Bapa, menteraikan nama-Mu Bapa Yahweh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, Terima
Eloha Baruch haba Baruch haba Welcome Spirit of Yah Welcome Spirit of Welcome Spirit of Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia melalui anak-anak ini Bapa. Anak-anak ini Tuhan kelak akan menjadi generasi penerus, generasi pemenang, generasi yang akan menyukakan hati Bapa Yahweh, generasi yang akan menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan di tengah bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu atas anak-anak ini Bapa. Memasrahkan Tuhan semua dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau melalui kehidupan anak-anak ini kelak di kemudian hari. Demi nama-Mu yang Maha Kudus, Bismillah Yeshua Masih Adon, biar Kau disambut dan ucap syukur kepada Bapa. Haleluya, amin. Sambil adik-adik sekolah Sabat memasuki ruang ibadah sekolah Sabat, mari setiap kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengenal kami lebih dari siapapun Tuhan. Kami mau terus membangun percaya kami di dalam Engkau. Satu-satunya sumber kehidupan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Tiada yang ada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Biarlah pujian ini menjadi deklarasi iman kita di hadapan Tuhan, bahwa Dia yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan biarlah kita terus membangun percaya kita di hadapan Tuhan.